semuanya, kepada Bapak Warek 5, Bapak Profesor Dr. Unti Ludikdo, lalu untuk Bapak Ibu Wadek 1 atau yang mewakili yang sudah hadir pada sore hari ini, ada juga Bapak Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis, Bapak Dr. Iqbal, yang juga sebagai Ketua Kegiatan Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka UB di tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sore hari ini kita akan diskusi dan membahas bagaimana untuk program AWM ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa B begitu. Nah, untuk sesi awal mungkin ada arahan dari Prof. Unti dulu. Monggo Prof. Unti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para wakil dekan yang akademik dan juga Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis dan sekretaris serta jajaran. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat dan saya yakin-yakinnya kita semua dalam situasi bahagia di tengah padatnya berbagai aktivitas kita, baik akademik maupun non-akademik. Sore ini kita bisa bertemu. Mohon maaf, saya sendiri saat ini dalam perjalanan dari Majang. Kalau nanti akan terputus, saya mohon maaf. Siang hari ini kami berbagi untuk mendampingi mahasiswa ke daerah, terutama yang diterima langsung oleh pejabat utama di daerah yang bersangkutan. Bapak Ibu yang saya banggakan terkait dengan AWMM, ini adalah program tahun kedua yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian bersama-sama dengan universitas. Kalau yang tahun lalu kita menjadi penyelenggara utama, sekarang posisi kita sebagai penyelenggara pendamping. Kalau saya salah, dikoreksi nggih Pak Iqbal Bu P ya. Karena yang sekarang penyelenggara utama adalah Universitas Gadjah Mada. Ya tentu ada hal yang harus kita evaluasi mengapa kok yang tahun ini kita menjadi penyelenggara pendamping. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa sebelumnya pada tahun yang lalu kegiatan AWMM ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, namun dengan beberapa pertimbangan terkini, ya, teman-teman mendiskusikan bahwa kegiatan AWMM sangat tepat atau akan lebih baik jika dikoordinasi dan di bidang riset dan inovasi, lebih tepat di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis, karena juga pertimbangan komunikasi sama dengan Kementerian dari DPT itu mengharapkan yang mengelola itu adalah lembaga yang membidangi inovasi dan hasil bisnis. Bapak Ibu para wakil dekan, maaf sebelumnya ini para wakil dekan sudah pada hadir semua ya Bu Ana, Pak Asep ya, atau ada yang belum masuk? Beberapa ada agenda lain Prof, jadi mungkin nanti menyusul. Tapi ini sampun sudah lebih. Ini Pak Dallas. Tidak apa-apa, nanti bisa kami teruskan infonya Prof. Aman. Karena memang agak mendadak. Tidak apa-apa, nanti dibantu notulensi ya Prof Asep, saya pas di lantai 7 soalnya. Siap. Oke, nanti kami teruskan infonya. Ya, saya berharap
nanti karena ini juga kegiatan bersama kita, gitu ya. Itu saya berharap nanti tidak ada kendala yang berarti, gitu ya. Mengapa kok kami mengundang teman-teman wakil dekan bidang akademik? Karena WMM ini betul juga sebagai salah satu kegiatan MBKM itu juga terkait dengan pengakuan SKS, ya, sebagaimana tahun kemarin. Nah, saya berharap tahun ini sudah tidak ada lagi hal yang menghambat kelangsungan kegiatan ini terkait dengan belum disepakatinya aspek-aspek pengakuan secara akademik. Jadi nanti saya berharap, gitu ya, sore ini sudah ada kepastian dari teman-teman wakil dekan khususnya, sekiranya mahasiswa program studi mana saja yang memang tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ini yang full diakui 20 SKS. Mengapa saya minta demikian, gitu ya? Karena waktunya juga tidak sangat panjang, sehingga nanti kita menggerakkannya itu bisa lebih fokus. Ya, jadi anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang kita harapkan untuk mengikuti ini memang yang full sudah dapat diakui 20 SKS. Itu harapan kami seperti itu. Ya, sehingga tidak ada kendala yang berarti saat dalam perjalanannya nanti. Kemudian berikutnya, memenuhi kuota untuk Brawijaya 60% dari 400, ya katakanlah sekitar 250-an ya mungkin ya. Kelompok mahasiswa yang mengikuti ini memang tidak selalu mudah. Tetapi saya sangat berharap jumlah kuota yang untuk kita, karena ini 400 kan untuk Brawijaya sebagai penyelenggara, 60% dari Brawijaya, 40% dari universitas lain, setidaknya dari Brawijaya dapat terpenuhi. Ya, sehingga termanfaatkan betul secara efektif dana yang disediakan oleh Dirjen Dikti ini untuk kita, ya, untuk mahasiswa kita. Kemudian saya sangat berharap setelah ini nanti teman-teman juga dapat membantu menyampaikan kepada para mahasiswa kita, tentu ini nanti juga bersama-sama dengan wakil dekan dan kemahasiswaan, ya, untuk menyosialisasikan kegiatan ini sesegera mungkin agar banyak terekspos ke mahasiswa kita. Ini yang saya sangat harapkan. Dan berikutnya, kalau ada beberapa program yang sekiranya dapat dikoneksikan, saya berharap bisa didiskusikan, bisa dikoordinasikan dengan baik, sehingga dapat optimum penyelenggaraan AWMM ini. Secara teknis, nanti saya sangat berharap Pak Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis menjelaskan secara detail, jelas, dan kalau ada hal-hal yang sekiranya perlu dipecahkan bersama masalah, kalau ada masalah, itu silahkan disampaikan. Nah, mudah-mudahan tidak ada masalah gitu ya, yang berpotensi untuk tidak lancarnya kegiatan AWMM ini. Saya kira sambutan saya itu, arahan saya itu, Bapak Ibu, para wakil dekan, kami sangat sampaikan terima kasih perhatiannya, dan mudah-mudahan semuanya dapat kita lakukan dengan hasil proses dan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Bi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Unti atas arahannya kepada kami. Untuk selanjutnya sesi kami berikan kepada Bapak Ketua AWMM, Bapak Direktur dari DI 2B, Pak Dr. Iqbal Nimran. Monggo Bapak mungkin bisa menjelaskan secara singkat bagaimana prosedur dan bagaimana program AWMM tahun 2023 ini. Silakan Pak. Matur nuwun Bu Panubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Izin lapor. Bondowoso aman Prof. Sudah selesai dilaksanakan. Wis Jadi- kelihatan naik podiumnya sudah saya lihat kok Pak. Siap. Baik, matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Di sela-sela kesibukan kita menyempatkan hadir ke dalam rangka untuk melakukan proses sosialisasi. Dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini bukanlah sebuah kegiatan yang baru, ya, perlu kami sampaikan. Kegiatan ini berlangsung saat ini pada tahun kedua dan secara garis besar desain aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa masih sama kurang lebihnya. Jadi mulai dari tahapan pre-immersion stage, immersion, sampai dengan post-immersion. Nah, atas hal tersebut, maka ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, next slide. Dipandu juga oleh Bu Ipi nanti yang akan bercerita mengenai pelaksanaan pada tahun yang lalu atau tahun 2022. Jadi pelaksanaan pada tahun kedua ini kami harapkan meraih keberhasilan sebagaimana yang sudah ada, yang sudah terjadi di tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, tahun 2022, itu berhasil menjaring sekitar 900-an mahasiswa dengan 30% dari 900 sekian mahasiswa itu memiliki ide bisnis. Akan tetapi, perbedaan pada tahun ini lebih kepada pada tahapan immersion stage itu kami akan mendistribusikan peserta AWMM atau teman-teman mahasiswa itu untuk belajar langsung dalam proses belajar lapang di UKM atau di UKM yang sudah menjadi mitra dari Universitas Brawijaya yang memang sudah diidentifikasi oleh tim dari AWMM. Tercatat sejumlah lebih dari 100 UKM ya, Bu Upi ya, yang itu teman-teman akan mulai belajar di situ untuk memahami proses-proses yang berkenaan dengan mindset, business idea generation, validasi model bisnis, coaching, pitching, dan lain-lain. Jadi kami rasa ini amat sangat relevan, mengingat kalau dulu kita akan punya visi menjadi World Entrepreneurial University. Kami merasa bahwa saat ini meskipun secara envisioning itu tidak secara eksplisit tercantum di dalam visi Universitas Brawijaya, tetapi sepertinya kalau kita lihat secara DNA kita juga akan bergerak ke sana. Jadi kita punya kurikulum kewirausahaan yang mana itu menjadi muatan universitas. Dan kami berharap muatan dari universitas itu kewirausahaan, aspek-aspek kewirausahaan maupun aspek-aspek lain dalam kewirausahaan yang melekat itu bisa linier dan masuk di dalam program Akademi Wirausaha Merdeka Mahasiswa Merdeka. Nah, atas hal tersebut maka kami juga mohon bantuan dan meminta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian pada di fakultas masing-masing untuk terus melakukan sosialisasi atas program yang tahun ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak WR5 itu didelegasikan kepada
Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Nah, mungkin ada hal-hal lain, Bu Upi, nanti yang akan menjelaskan secara teknis tentang progres maupun proses pendaftaran yang akan dilakukan. Nah, sebagai updating Bapak Ibu sekalian, saat ini berdasarkan kontrak yang telah kami sepakati, PKS yang kami sepakati dari Belmawa, kita mendapatkan kuota sebesar 400 mahasiswa. Ya, yang mana dari 400 mahasiswa itu, kami berharap bahwa ya jangan semuanya itu terisi oleh mahasiswa dari luar UB. Gitu, ya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa kita sendiri. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya Bu Upi bisa menjelaskan secara teknis proses pendaftaran atau hal-hal apa saja yang mungkin terkait dengan aspek teknis yang mungkin saya lewatkan. Jadi saya bahas dalam konteks yang lebih general secara umum tadi. Mungkin itu Bu Upi yang selanjutnya bisa kita jadikan sebagai pemantik diskusi pasca penjelasan dari Bu Upi tentang hal-hal teknis maupun aspek-aspek yang telah dilaksanakan pada AWMM tahun 2020. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada kurang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dr. Iqbal. Terima kasih Pak atas rawuhnya juga di sela-sela perjalanan ini dari Bondowoso. Nggih, Bapak Ibu, mungkin saya tambahkan sedikit nanti sebelum kita diskusi, karena harapannya di pertemuan ini kita mendapatkan feedback gitu dan juga mungkin kami dari panitia memberikan solusi jika misalkan ada hal-hal yang perlu diketahui lebih lanjut dan mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ada di tahun kemarin sehingga di tahun ini bisa kita perbaiki begitu. Nah, ini sebelum saya masuk ke teknis pendaftaran dan lain-lain, saya akan melaporkan gambaran kegiatan tahun yang lalu di 2022. Matur nuwun atas kontribusi dan dukungan dari Bapak Ibu semua, dari semua fakultas untuk mengikut sertakan mahasiswanya pada kegiatan di tahun 2022. Ya, silakan next, Mas. Nah, ini untuk tahun 2022, perguruan tinggi yang mengikuti AWMM di UB itu sebanyak 132 universitas dari 34 provinsi. Nah, demografi ini merupakan demografi yang tervariatif dibandingkan perguruan tinggi pengelola program yang lain. Jadi UB ini banyak peminatnya ya, mungkin banyak yang kepingin kuliah di Malang merasakan suhu kota Malang ini. Itu merupakan daya tarik. Selain juga memang UB terkenal sebagai perguruan tinggi yang berkualitas baik tentunya. Lalu yang kedua adalah dosen yang terlibat. Ini ada 65 dosen menjadi pemateri, menjadi evaluator, menjadi dosen pembimbing lapang dan lain-lain. Lalu mitra bisnis yang kita kerjasamakan itu sebanyak 40, yang tahun ini akan kita naikkan menjadi 100. Lalu praktisi dan coach ada juga 162. Jadi memang proporsinya lebih banyak praktisi bisnis daripada dosen begitu. Next. Lalu untuk demografi dari peserta, jumlah pendaftar yang tahun kemarin itu 1.000 Bapak Ibu, karena memang kita diberi kesempatan untuk membuka sebanyak-banyaknya, tidak seperti tahun ini terbatas. Maka dari itu harapannya kita bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk mahasiswa kita sendiri di tahun ini, karena udah kuotanya udah terbatas begitu ya. Sebaiknya kita manfaatkanlah sebaik-baiknya begitu. Lalu jumlah peserta program yang diterima itu 979 mahasiswa, ini kedua terbesar untuk UB. Lalu kelompok bisnis yang bisa menunjukkan atau mempresentasikan prototipe produknya itu sebanyak 273 kelompok bisnis. Lalu proporsi sebaran peserta itu 194 peserta berasal dari UB, yaitu 20%. Nah, ini seharusnya tahun kemarin itu untuk internal diharapkan 60%, Bapak Ibu. Jadi tahun kemarin itu kita tidak bisa mencapai target ini gitu. Nah, harapannya sih tahun ini kita bisa mencapai ya gitu. Untuk UB ini bisa banyak begitu. Lalu sisanya 80% itu adalah mahasiswa dari non UB. Ya, next. Oke.
Ini adalah ide bisnis yang tadi sudah saya sampaikan, ada 273. Nah, ini bisa menjadi IKU kita ya Bapak Ibu di setiap fakultas, bahwa mahasiswa kita menjadi wirausaha, itu kan masuk di IKU ya. Lalu ada investasi, ada 30 ide bisnis yang berhasil didanai oleh investor tahun kemarin. Lalu pengembangan pasar, ada 40 bisnis yang memiliki cakupan pasar nasional dan internasional. Lalu ada kegiatan inkubasi, jadi setelah program AWMM itu kita lanjutkan di Direktorat Inovasi dan Inkubasi ya, untuk memberikan pendampingan untuk mereka. Nah, ini adalah sebaran bidang usahanya. Memang paling banyak adalah di bidang makanan, lalu ada fashion, ada jasa digital, pertanian, peternakan, dan lain-lainnya. Silakan, next. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya minat dari mahasiswa dari UB itu kurang optimal begitu ya. Nah, ini mungkin disebabkan kalau yang tahun kemarin karena rekrutmen itu terlalu mepet di akhir. Jadi tahun kemarin itu pembukaan wirausaha Merdeka itu di bulan Juli ke Agustus. Jadi itu mungkin mahasiswa kita sudah terlanjur ya, atau sudah memilih program MBKM yang lain. Nah, tahun ini sudah lebih baik dari WMK Pusat memberikan kesempatan rekrutmen itu lebih awal di bulan Juli. Namun bersamaan kalau di UB ini dengan kegiatan MMD ya, mahasiswa kita yang di semester mau ke semester 5 ini sedang MMD. Nah, sehingga ini tantangan di tahun 2023 ini perlu bagaimana kita mitigasi begitu agar mahasiswa kita bisa kita fasilitasi untuk mengikuti program ini, karena deadline pendaftaran ini di tanggal 10 Juli Bapak Ibu, di hari Senin. Di hari Senin, sehingga ini sudah mepet sebenarnya waktunya, karena juga kepotong hari libur ya minggu yang lalu. Dan juga mungkin ekspektasi dan juga prediksi kami sih dari panitia biasanya ada extend. Biasanya ada tambahan waktu. Seperti tahun yang lalu itu juga ada tambahan waktu. Namun sebaiknya kita bersegera, karena ini kan first come first serve. Jadi kalau anak-anak bisa mendaftar lebih cepat dan dokumennya lengkap, itu otomatis diterima. Nah, sehingga daripada nanti keduluan kampus lain. Jadi kalau kami laporkan di database kami yang sudah mendaftar di database website WMK Pusat, jadi di anak-anak ini mendaftarnya kan lewat platformnya WMK ya Pak Bu. Itu yang mendaftar di UB itu per jam 3 tadi sebanyak 69. Masih 69 peserta, itu semua dari luar UB Bapak Ibu. Ada Polinema, ada UMM, ada yang dari Surabaya, UNESA, itu ada mendaftar di kita begitu. Sehingga mohon maaf. Inge, Mohon maaf. Inge Prof. Mepetnya waktu itu karena di kita atau sistem di Dikti? Jadi memang Dikti itu memberikan waktu sebulan. Jadi mungkin 3 minggu yang lalu, Prof. Jadi kita juga sebenarnya sudah share info ini sambil menunggu perkembangan begitu. Tapi ternyata sampai di hari ini yang dari UB masih berproses. Kalau saya melihat di fakultas saya sendiri di FEB, ini anak-anak sudah mulai mendaftar, tapi masih berproses di surat rekomendasi pimpinan begitu. Kaprodi, Kajur sudah berproses. Jadi beberapa yang saya tanya itu, ya Bu nanti gitu. Jadi kayak masih maunya mepet-mepet begitu, Prof. Karena itu tadi masih fokus MMD itu. Oke. Dalam konteks itu, Inge. apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman wakil dekan bidang akademik kiranya untuk dapat memboost memanfaatkan kesempatan ini? Iya, betul. Karena waktu yang tidak banyak begitu ya Bapak Ibu, tetapi saya yakin maksudnya masih bisa begitu ya, masih bisa dalam mungkin 3 hari 4 hari ini kita bisa memberikan informasi ini masif kepada mahasiswa kita dan memberikan kemudahan dalam mengurus surat rekomendasinya begitu. Karena yang lama biasanya surat rekomendasinya butuh 3 hari itu, Prof. Rekomendasi itu oleh bisa program studi ya? Bisa atau wakil dekan? Bisa Kaprodi, Kadep, Wadek, Dekan bisa. Seperti MBKM yang lainnya, Bapak Ibu. Jadi maksud saya itu untuk mengantisipasi kalau sekiranya ada hambatan, ini yang mesti turun tangan itu level Wadeka
level kadep kah atau cukup di ketua program studi? Inggih, monggo mungkin ini bisa sambil berdiskusi ya, Prof. Mungkin dari Bapak Ibu Wadek 1 bisa memberikan saran-saran juga untuk Ya, panitia. saya Bu Upi. Ya, silakan Pak Ainur Rafiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Warek dan Bapak Ibu semua. Ya begini, pengalaman kami mengelola MBKM ini bahwa kami di setiap fakultas itu ada koordinator MBKM gitu ya. Nah, kalau di FEB itu Bu Nurlita. Nah, beliau inilah sebagai komandannya, dan itu saya pikir Bu Upi tahu lah itu ya, kan masuk di grup itu. Nah, itu yang mengomandani dan mengkoordinir KPS S1 itu setiap adanya informasi MBKM, kan begitu. Nah, kalau di FEB ini masih kita pertahankan, tapi kami tidak ngerti di fakultas lain itu apakah masih ada koordinator MBKM itu, karena itu dulu kan kepanjangan tangan dari pusat MBKM yang ada di kantor pusat itu dulu ya. Nah, melalui itu saya pikir sangat efektif itu. Kalau semuanya ke WD1, ini urusan WD1 ini sudah sangat banyak ya, nanti saya khawatir malah nggak tertangani dengan baik begitu ya. Nah, itu pengalaman kami Bu Upi. Jadi kalau ada MBKM selalu langsung saya lempar ke Bu Nurlita dan itu sudah beres begitu. Oke. Terima kasih. Inggih, matur nuwun Pak Rafiq. Kami tunggu mahasiswa FEB ya, Pak. Nanti nggih, Pak. Memang kami berharap di prodi-prodi yang memang sangat berkaitan dengan konten wirausaha ini, kami berharap banyak menyumbangkan peserta begitu, seperti FEB via FTP itu mungkin ya. Terus juga biasanya banyak yang ikut P2MW itu Filkom itu banyak ya. Pertanian, agribisnis itu banyak. Tahun yang lalu dari pertanian itu banyak. Pertanian MIPA itu banyak, dan juara satunya itu dari MIPA tahun lalu. Yang sampai sekarang dapat investor itu anak MIPA, biologi kalau nggak salah. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu yang lain bisa mempromotkan program ini untuk mahasiswanya begitu. Vokasi itu juga banyak juga kemarin. Iya. Oke, mungkin kami dari panitia mohon izin. Inggih, Pak, siapa? Nampaknya Oh, Pak Iqbal. nampaknya dari VIA itu ada Pak WD1, Pak Ari Inggih, Pak Ari. Prasetya Inggih, Pak dan Ari. Bu Ani. Langsung aja ditodong karena tempo hari saya sudah minta secara informal. Mudah-mudahan Pak Ari bisa membantu nggih, Bu Ani, Rahimah juga. Inggih. Kami tunggu. Begini informasi ya, jadi sekarang itu mahasiswa sedang menunggu keputusan untuk MSIB ya. Jadi kami di FEB ini sudah mengeluarkan surat rekomendasi itu sekitar kurang lebih 600 mahasiswa untuk melamar MSIB gitu. Nah, kalau MSIB belum diumumkan, tentunya mahasiswa tidak berani untuk melamar di MBKM yang lain, karena itu pasti tidak diizinkan ya oleh KPS gitu. Artinya tidak etis begitu ya melamar di berbagai tempat gitu. Nah, barangkali kami nanti bisa mengarahkan ya mahasiswa kami yang tidak diterima di MSIB itu untuk bisa ke program ini gitu. Ya, cuma saya belum ngecek ya kapan itu pengumuman MSIB gitu. Ya itu informasi tambahan Bu Upi. Iya, betul Pak. Itu mungkin kalau rendahnya minat itu masih ini salah satu penyebabnya juga. Jadi MSIB ya Pak, betul. Make sense sih Pak. Karena memang ada syarat dalam pendaftaran ini sedang tidak mengajukan MBKM lain begitu. Jadi terlambat gitu yang ini mungkin. Tapi saya sih berharap ini masih ada kesempatan ini, saya kira pasti extend kok ininya deadline untuk uploadnya. Jadi masih kita upayakan untuk menginformasikan pada mahasiswa di sosial media dan platform-platform yang lain agar anak-anak tetap mempersiapkan dokumennya begitu. Karena memang target dari
peserta wirausaha merdeka. Jadi target dari pusat itu yang ikut di AWMM atau wirausaha merdeka ini adalah mahasiswa yang rentan. Begitu. Nah, kata-kata rentan itu ternyata definisinya adalah yang mungkin kira-kira dia kalau bersaing di industri, bersaing mencari lowongan kerja, dalam mencari lowongan kerja itu dia kesempatannya tidak banyak gitu. Itu mahasiswa rentan sehingga dia diarahkan menjadi wirausaha begitu. Nah, itu jadi memang kita tuh jadi kayaknya pesertanya itu akhirnya kayaknya sisa-sisa gitu. Tapi Bapak Ibu kalau kita melihat kualitas dari peserta AWMM tahun kemarin dari UB itu bagus-bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti nggak nyangka kalau mahasiswanya itu ternyata punya sesuatu yang yang ini ya prestasinya bagus gitu loh. Jadi dia ketemu sama temannya dari fakultas lain atau universitas lain itu terus membuat sesuatu produk yang menarik ya, atau yang bagus gitu. Jadi dia ketemunya di kegiatan ini begitu Bapak Ibu. Ada yang dari program ilmu komunikasi begitu, itu malah ketemu dari teman peternakan sekarang berbisnis ternak gitu ya. Ternak kalau nggak salah ayam gitu, itu bagus sekali. Jadi maksudnya sukses gitu Bapak Ibu. Nah ini jadi kami berharap tetap dapat dipromosikan nggih Bapak Ibu. Kalau di flyer kan memang tanggal 10 deadline-nya, namun saya ini insya Allah itu kayaknya pasti akan extend begitu. Nah, untuk pendaftarannya Bapak Ibu nanti saya akan nitip di Bu Ana untuk bisa share di grup WD1 nggih Bu Ana untuk bisa share buku pedoman pendaftarannya AWMM ini begitu. Karena kayaknya kalau saya jelaskan di sini terlalu teknis ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Wadek 1. Jadi nanti saya akan share bagaimana cara mendaftarnya. Sebenarnya mirip dengan MBKM yang lain terpusat ya di Dikti begitu. Lalu ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dan juga yang penting membuka akun dulu gitu. Karena ini saya banyak mendapatkan informasi di grup pusat itu banyak yang mengalami kendala gitu. Karena berebut masuk tadi hang gitu katanya. Nah, kalau mepet-mepet khawatirnya gagal mendaftar akunnya ya, membuat akunnya itu gagal begitu. Jadi mungkin itu yang bisa diinfokan ke mahasiswa Bapak Ibu mendaftar dulu di akun Wirausaha Merdeka gitu. Jadi tidak dari dia, mohon komentarnya Wadek akademik dia. Inggih Prof. Ngapunten. Wadek akademik dia, mohon komentarnya. Oh, Ari. Kita dong. Siap Prof. Nah, insya Allah karena kami di sini saya juga tadi mohon izin mengundang koordinator MBKM di VIA yang kebetulan sama sih konsepnya dengan yang ada di FEB tadi Pak Rofik, sehingga sebagai kepanjangan tangan dari program yang lama dan di VIA masih berlanjut dengan bukan KPS, kalau di kami itu masing-masing PS ada PIC-nya, sehingga untuk sosialisasi dan rekrutmen dari program MBKM maupun seperti yang ada di saat ini, flagship atau apapun itu, dengan mitra mandiri kami juga ada pengelola khusus untuk tingkat fakultas, Prof. Sehingga ini nanti, dan kebetulan kami juga mengundang koordinatornya di sini, sehingga biar saya juga tidak salah menginfokan kalau ke koordinator kami, sehingga kami mohon izin juga terlibat hadir di forum ini. Itu, Prof. Siap, kalau VIA siap insya Allah, Prof. Apalagi ini dengan Pak Direktur ini saya takut ini. Bu Upi ini ampun wis. Kok ampun dengan Bu Upi, pokoknya sedikit dawuh. Amin amatona wis. Mungkin Sudah sampai atau belum? Oke. Pak Ari, koordinator MBKM-nya VIA, monggo berkomentar. Monggo Bu Ani. Bu Ani ditodong loh Bu. Ngapunten ya Pak Ari.
Prof. Unti mungkin izin menambahkan, Ya. Prof, untuk memotivasi Oke. Bapak Ibu semuanya. Jadi kegiatan ABMM ini ada perbedaan sedikit mungkin dengan MBKM yang lain. Kalau di MBKM yang lain itu dosen pembimbing ngapunten tidak mendapatkan honor ya. Kalau di MBKM lain ya, seperti karena saya juga pembimbing di MBKM lain. Kalau di AWMM, dosen pembimbing lapang itu untuk misalkan minimal 7 ya, 7 mahasiswa dari prodi yang sama atau fakultas yang sama, itu bisa kita tunjuk satu dosen pembimbing lapangnya, dan itu ada honor bulanan, Bapak Ibu, selama 4 bulan. Nah, ini juga mungkin bisa untuk memotivasi Bapak Ibu dan juga menjadi evaluator, itu nanti juga ada. Itu kebijakan dari Belmawa ya Bu Upi ya? Iya, itu udah dianggarkan. Jadi memang bisa dimanfaatkan. Nah, sayang gitu kalau ini dimanfaatkan dosen dari luar UB gitu. Jadi tahun kemarin tuh resource-nya itu kita untuk honor-honornya itu DPL 80% untuk dosen dari luar gitu. Karena mereka memang ada mahasiswanya begitu. Jadi monggo Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalkan ini seperti kan mungkin ada juga pemikiran kalau ini di MBKM kan kelasnya kan nggak ada ya. Jadi kelasnya kan kosong, dosennya berkurang honornya gitu ya Bapak Ibu. Ini bisa kita alihkan ke menjadi dosen pendamping lapang Bapak Ibu dan evaluator gitu. Oke, monggo Pak Herman ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf kamera saya error ini nggak bisa dinyalakan. Mau nanya aja, ini program ini sudah disosialisasikan juga ke WD3 atau tidak? Atau ini hanya WD1 saja? Karena kata kewirausahaan itu kan melekatnya di WD3. Kalau sekedar menginformasikan dalam rangka MBKM, kami bisa melakukan itu dan selama ini juga sudah jalan. Tapi menurut saya ini program ini kalau mau sukses, nggak bisa kita sekedar pengumuman, ada lomba ini, ada MBKM ini, ayo ikut gitu. Tapi harus punya program yang khusus untuk merekrut mahasiswa atau kita mencari mungkin dari kelas-kelas kuliah yang terkait mahasiswa punya ide dan sebagainya. Itu perlu program kerja gitu, kegiatan gitu. Nah ini kan kegiatannya justru melekatnya di WD3 gitu. Saya takutnya malah tabrakan nanti dengan yang di sana gitu. Kira-kira itu dulu Bu, mungkin tanggapannya seperti apa. Terima kasih. Oh, nggih, matur nuwun Pak Herman. Nggih, mungkin saya jawab ya Pak Iqbal. Izin menjawab. Jadi betul Pak, jadi kegiatan Wirausaha Merdeka ini tidak eksklusif di satu kewarekan atau bidang Pak. Jadi memang terkait di kewarekan 1 karena ini MBKM ya Bapak. Lalu yang kedua adalah di kewarekan 3 di kemahasiswaan dan juga di kewarekan 5. Jadi memang kita di 3 ini kita juga bersama-sama begitu Pak. Cuman untuk sesi sore ini memang khusus Wadek 1 begitu Pak. Khusus Wadek 1 agar kita mendapatkan insight gitu ya, masukan-masukan atau mungkin tahun kemarin ada hal-hal yang menjadi kesulitan saat konversi seperti itu Pak. Itu kan kalau yang konversi itu kan di kewadekan 1 begitu Pak. Tapi insya Allah kita juga sudah bergerak di Wadek 3. Jadi kami juga sudah menyasar, kita minta data mahasiswa wirausaha seperti PKM, P2MW, PMW itu sudah kita sosialisasikan juga. Ya, namun itu tadi kembali lagi Pak, ada mahasiswa yang menyampaikan bahwa karena yang tahun kemarin itu dengar-dengar, nah gitu Pak, dengar-dengar teman saya tidak dikonversi, tidak disetujui begitu Pak. Jadi ada ketakutan anak-anak, jadi kurang semangat untuk mengikuti MBKM ini begitu Pak Herman. Tapi matur nuwun sudah mengingatkan kami. Nanti kami akan mengadakan sesi lagi lah ini dengan Wadek 3 begitu. Matur nuwun Pak Herman. Ya, boleh melanjutkan sedikit ya. Ya, siap. Jadi kalau terkait dengan konversi, saya pikir kalau kami sendiri di Filkom juga sudah ada panduannya sampai terkait dengan misalkan yang bidang kewirausahaan ini juga model konversinya juga sudah ada sih. Saya nggak tahu kalau tahun lalu ada masalah. Yang jelas nggak ada yang nyampe ke saya informasinya kalau mahasiswa di Filkom yang ikut ini kemudian masalah dikonversi. Jadi saya pikir itu bukan isu kalau di kami. Tinggal mungkin gimana membentuk tim yang bagus atau bagaimana mendorong mahasiswa kita pengen ikut ini tidak sekedar karena ini MBKM nanti bisa dikonversi. Bukan, tapi mungkin dari awal mereka sudah membangun ide bisnis dan sebagainya sehingga mungkin karena ini kalau tiap tahun ada dan tahun depan ada lagi mungkin bisa lebih strategis gitu persiapan. Saya ngelihat di UB ini kadang-kadang kalau ada informasi begini kan baru kita rame-rame gitu untuk ini ada kegiatan ini ayo ikut gitu. Tapi tidak terstruktur gitu persiapannya. Sehingga kan gimana sih di UB punya model pembinaan
wirausaha yang nanti tahun depan nanti buka lagi ini sekitar bulan apa, kita tinggal ngikutkan gitu. Kalau sekarang nyari mahasiswa agak berat juga. Saya pernah ngajar ada kewirausahaan IT kalau di kami ada, tapi sekarang udah nggak ngajar lagi. Biasanya kita dorong dari situ, dari kelas itu gitu. Ayo nanti bulan ini ada kegiatan ini, yang ide kalian ini nanti dibawa ke sana gitu ya. Nah, mungkin ada 1-2 dosen juga yang masih seperti itu, tapi saya belum ngecek lagi. Maksud saya pembinaan yang rutin seperti itu. Itu kemudian satu lagi kalau terkait dengan kalau kurikulumnya, kalau saya boleh ngasih saran, perlu juga mungkin dikasih pembekalan terkait kalau yang ingin mengembangkan bisnis berbasis teknologi ya, mungkin kami dari Filkom bisa ikut bantu ngasih materi atau apa gitu, karena menurut saya nggak cuma bisnis yang secara aspek ekonomi dan sebagainya, tapi gimana bikin aplikasinya yang bagus dan sebagainya, itu juga yang kami kembangkan di sini. Mungkin bisa ikut ngasih materi lah kalau memang masih diperlukan yang seperti itu, yang mungkin bisa jadi satu keunggulan ketika ikut pelatihannya ketika ikut sekolahnya ini, akademinya ini di UB gitu. Mumpung kita punya Filkom yang pengalaman kami di bidang gimana ngembangin aplikasi yang bagus untuk bisnis, itu bisa ikut nyumbang juga lah materi dan sebagainya gitu. Kira-kira gitu. Nyumbang, kasih. Nyumbang amplopnya nggak apa-apa Pak Herman. Terima amplop aja Pak kalau itu. Sangat nyumbang. Iya Pak Herman, matur nuwun. Tambah Bu Palupi. Nggih, Prof. Asep monggo. Ya, sedikit nambah ini karena tadi ada problem problem untuk proses rekognisi yang selama ini terjadi untuk yang case di rekognisinya itu yang sebelah mana ya Bu Palupi ya? Apakah jumlah mata kuliah yang direkognisinya kurang, atau ada beberapa yang memang dari awal enggan merekognisi, atau bagaimana secara umum ya, supaya karena sama dengan Pak Herman tadi, sementara ini saya masih belum mendengar ada problem rekognisi di fakultas kami, tapi nanti jika ada dan mungkin apa yang bisa kita mitigasi supaya lebih baik proses rekognisinya begitu ya. Kalau untuk yang proses pendaftaran dan yang lain, saya kira tim MBKM di Perikanan dengan WD3 juga sudah ada informasi, sehingga saya kira nanti kita tinggal informasi untuk penguatan saja ke teman-teman mahasiswa ya. Ya, saya kira begitu untuk pertanyaannya. Oke. Teman-teman Prof. Asep, kalau yang untuk tahun kemarin itu yang kita terima dari adik-adik itu informasinya adalah saat mendaftar gitu ya, saat mendaftar di program ini di ACC kan sama Kaprodi. Nah, saat proses pengajuan konversi itu kan di tengah-tengah semester biasanya PDDikti minta ya Bapak Ibu ya. Konversinya apa itu loh Bapak Ibu, berapa mata kuliah, berapa. Nah, itu di situ itu ternyata ada yang ditolak begitu Bapak Ibu, karena di semester 5 itu masih mata kuliah wajib Bapak Ibu ya. Nah, di beberapa prodi itu masih mata kuliah wajib, sehingga ya tidak bisa dikonversi begitu. Jadi memang tidak bisa menyalahkan juga dari prodi begitu ya, karena memang mata kuliah di semester itu masih mata kuliah wajib yang mungkin jauh dari konten-konten kewirausahaan gitu. Nah, ini kalau saya dengar di FEB, karena yang kemarin saya juga tanya, jadi ada mahasiswa, ngapunten Pak Rofik, ada mahasiswa mau daftar, tapi karena di kurikulum itu semester 5 masih mata kuliah wajib, terus saya tanya ke Kaprodinya, ini betul ya masih mata kuliah wajib gitu? Oh iya gitu, tapi mitigasinya yang dilakukan oleh Pak Kadep adalah menggeser mata kuliah wajibnya di semester 6 untuk mahasiswa yang mengambil MBKM di semester ini, jadi solve sudah itu. Nah mungkin cara-cara seperti ini bisa juga dilakukan begitu Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada kejadian, saya tidak menyebut prodinya nih Bapak Ibu, Kaprodi mana begitu ya. Jadi tapi ekonomi ya Bu ya. Gimana Pak? Enggak Kaprodi tapi ekonomi ya Pak Rofik itu loh. Ekonomi tidak ada masalah. Apalagi kewirausahaan kan inline dengan ekonomi. Itu malah bisa dikasih ini SKS 24 itu malah. Lebih-lebih. Jadi ada ini prodi sosial ya, prodi sosial. Itu waktu memberikan rekomendasi, Kaprodinya memberikan rekomendasi karena tahun kemarin kan diwajibkan ya kalau nggak salah. Ayo berapa disumbang, berapa nama gitu ya. Mungkin terus pokoknya fakultas ngirim dulu lah gitu nama-namanya. Nah, ternyata setelah berjalannya perkuliahan, anak-anak ini mundur Bapak Ibu. Minta mundur ya, karena dengan alasan tidak bisa dikonversi sama sekali dan harus mengikuti kuliah di semester 5 gitu, karena kan dulu juga kuliah ini kan luring ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada yang seperti itu Bapak Ibu, jadi akhirnya mundur anaknya, kalau nggak salah 11 orang, kan sayang begitu Bapak Ibu, 11 orang mundur ya karena itu tadi begitu.
Nah, itu sih Bapak Ibu mungkin tantangannya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu di Dekan 1 nggih untuk bisa mendukung ini begitu, karena ini oh ya tadi juga menanggapi Prof Herman tadi terlalu mendadak atau seperti apa. Nah, ini begini Prof, karena ini kan seperti kita mengajukan hibah ya Prof kemarin untuk menjadi pengelola Wirausaha Merdeka ini. Nah, apa namanya, kenapa tidak terstruktur dari awal tahun, karena kita juga belum tahu apakah kita lolos atau tidak begitu sebagai pengelola begitu. Nah, kabar lolosnya itu memang sebulan yang lalu dan kita baru persiapan lain-lain gitu. Ya itu, jadi saya mewakili panitia mohon maaf kalau mungkin ini dirasa sangat deadline-nya terlalu mepet begitu. Matur nuwun sangat. Ya, saya menyelat dikit ya. Iya, Apa yang disampaikan Pak Herman Tole itu hal yang sangat bagus ya, sebagai bahan evaluasi untuk kita ya UB dalam menyiapkan kader-kader wirausahanya. Nah, sehingga dari masukan tadi ke depan mari kita duduk bersama, bicara bersama yang terbaik seperti apa kita lakukan. Sehingga nanti kalau ada program-program seperti ini kita tidak dandapan. Ya, ya betul juga. Ya kita harus memperhatikan bahwa konteks pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa kita itu tidak hanya pada satu bidang. Tadi buku sudah nyinggung, mencakup bidang akademik, kemahasiswaan, dan mungkin gitu ya di dalam eksekusinya, gitu ya, di praktek kewirausahaannya dan pembinaannya mungkin di bidang Warek 5. Nah, sehingga kepaduan irama ini harus kita bangun. Nah, di tingkat fakultas, ya, di tingkat fakultas yang banyak ini adalah di bidang 1 dan 3 tentunya. Ini yang nanti coba kita sinkronkan sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Herman itu dapat kita lakukan dengan lebih baik untuk tahun berikutnya. Pun skema hibah kewirausahaan. Kemudian yang kedua, tadi tawaran dari Pak Herman juga sangat bagus menurut saya, gitu ya. Kurikulumnya ada yang berkonten teknologi informasi, itu teman-teman Filkom banyak dilibatkan, saya kira sangat baik ya untuk kita lakukan karena bisa menjadi karakter dari pengembangan kewirausahaan di UB. Nuwun sewu, Bu Ulfa, vokasi gimana nih Bu Ulfa? Bu Wadek Akademik Vokasi. Halo Bu Wadek, Vokasi. Dalam, Prof. Ya, gimana vokasi menyambut AWMM ini? Nggih, Prof. Mohon maaf. Kemarin sebenarnya sudah diskusi, Prof, 2 minggu yang lalu dengan Pak Erlangga sama Pak Bayu. Cuman perkembangannya sehingga saat ini Pak Erlangga belum kembali koordinasi dengan saya. Cuman memang Prof keberatannya itu adalah dikonversi mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa kita. Mungkin dari MP sama Adbis itu mungkin masih memungkinkan Prof. Tapi kalau misalkan untuk TI, DG, kemudian ke UBANG itu agak sulit untuk mengkonversi dari 20 SKS yang ditawarkan itu Prof. Kalau kemarin akhirnya kan monggo Pak Erlangga kita fokuskan aja di teman-teman Adbis gitu Prof. Cuman sampai sekarang belum ada perkembangan, belum rencana malam ini mau rapat juga dengan Pak Erlangga dan Pak Bayu terkait AWMM ini. Ngaten Prof. Oke, Pak Nuwun infonya. Justru menjadi satu hal yang dapat kita pertanyakan saat di desain grafis dan di TI menjadi susah untuk mengkonversi Wadek gitu ya. Karena ini sebenarnya kan sangat related dengan pengembangan kemampuan di mereka. Nah, nanti tolong didiskusikan dengan teman-teman program studi. Semestinya ini justru mendukung pencapaian
apa itu learning outcome dari mereka mestinya. Ini eman gitu ya kalau mereka tidak bisa mengabsorb itu. Ya, alhamdulillah. Target vokasi 50 mahasiswa loh ya yang ikut ini. Insya Allah, Prof. Akan saya usahakan. Prof. Ya, vokasi 50, via 70, ekonomi 100, ya. Itu nanti bisa gitu ya. Pak Wadek akademik ekonomi 100 loh ya. Insya Allah, Prof. Pak Wadek dia 75 hari. Kalau sudah metu apa kok ini? Ya, Mas Terus, Bu Ulfa. Ya, Bu Prof. Hendrika, sama-sama. FTP gimana Bu Hendrika? FTP biasanya rajin ini. Bu Wadek 1 FTP. Nuwun sewu. Bu Hendrika. Ya. Bu Hendrika. Oke. Pak Sahir. FIB. Oke, Prof. Ada respon. Ini kami lagi koordinasi dengan tim MBKM, Prof. Jadi saya sudah menyampaikan informasi yang tadi dari Prof. Unti, Pak Iqbal, Bu Palupi ke grup MBKM FIB, Prof. Saya minta teman-teman dan Kaprodi bergerak untuk menyambut ini gitu, Prof. Insya Allah kami koordinasi lebih lanjut, Prof. Ini sampai tanggal 15 atau tanggal berapa, Bu Palupi? Ini Sementara tanggal 10. tanggal 10. 10. Oh, saya tanggal 10 informasikan. hari Senin. Iya. Ya, mudah-mudahan tanggal 15 nanti bisa Pak Sarudin. Tapi J. sementara tanggal 10. Siap, Prof. Iya, izin Prof. Unti menambahkan, ini kemarin saya juga ada pertanyaan dari koordinator MBKM fakultas begitu ya. Tapi saya tidak menyebutkan fakultasnya. Ada pertanyaan seperti ini, apakah kalau anak-anak kami mendaftar itu akan diterima? Nah ini, jadi kami insya Allah memastikan Bapak Ibu, kalau mahasiswa UB, pokoknya daftar, membuat akun, mengupload dokumen, 100% kami terima Bapak Ibu. Jadi tidak seperti MSIB, karena MSIB kan nunggu begitu ya Bapak Ibu, belum tentu diterima. Jadi kalau AWMM ini memang punya kita sendiri, jadi nggak mungkin kita tidak menerima. Gitu. Jadi mungkin masih ada kekhawatiran itu. Jadi insya Allah dari kami, dari panitia, memastikan 100% Bapak Ibu akan diterima begitu untuk mahasiswanya. Pak Terun. Pak Ari siap 80 Prof dari VIA. 80 Pak, alhamdulillah. Ya. Prof. Pak Terun, Pak Ari. Memang top. Top Pak Ari ini, Mas. Gitu. Ya, saya terus angkat topi itu. Alhamdulillah. Siap, semampu saya. Prinsipnya gini, Prof, saya itu. Maju tak gentar, mundur tak ganjel. Pokoknya itu aja prinsip saya. Ya. Ada ganjalnya. Jadi kena truk ini. Ini Nuwun sewu dari anu. Iya, moga-moga gimana? Oh enggak ada pengen apa-apa. tanggapan langsung dari cek ini yang terkait dengan ini. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan, mungkin Bu Kiki. Karena Bu Kiki juga dulu koordinator MBKM Universitas. Mungkin ada. Bu Kiki, monggo Bu Kiki. Sharing. Ya, Prof. Peternakan gimana ini? Bu Pi, peternakan insya Allah aman, siap membantu. Nanti kami teruskan ke tim MBKM-nya Bu Pi, Prof. Unti. Insya Allah juga minatnya memang banyak. Jadi kalau memang ada flyernya nanti bisa kami bantu di share juga ke mahasiswa dan juga di IG kita. Oke, siap. Nanti saya share. 50 ya Bu Kiki. Siap Prof, kami usahakan. Siap membantu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Kiki. Mau terpenuhi lah, insya Allah. Gitu ya. Siap, sama-sama. Oke. Pak Wadek, teknik. Pak Indradi. Oke, Prof. Unti. Seperti teknik industri gimana? Kira-kira responnya terkait dengan kegiatan ini?
Nggih, Prof. Ini tadi saya baru ketemu sebelum acara ini dengan teman-teman industri. Saya koordinasikan setelah ini ya, Prof, untuk yang ini. Nggih, mestinya kan banyak kaitan nggih program ini dengan teman-teman teknik industri khususnya. Nggih, Prof, mestinya kewirausahaan ini nggih. Nggih. Ya mudah-mudahan nanti bisa mendukung LO-nya teman-teman teknik industri lah gitu ya. Setidaknya teman-teman teknik industri maksud saya. Nggih, nanti kalau seandainya ada informasi yang lebih tertulis itu nggih, Prof, bisa membantu kami pelaksananya nanti koordinasi lebih lanjut. Nggih, alhamdulillah. Mohon nanti ditindaklanjuti Bu Upi untuk menyampaikan ke lewat Bu Ana supaya disebar ke teman-teman Wadek akademik. Nggih. Siap, Prof. Matur nuwun. Visip siapa ya yang hadir di sini? Halo Visip. Nggih, Prof. Ngapunten tadi Pak Wadek 1 masih ada kegiatan. Oh, nggih. Ya, gimana Visip menyambut AWMM ini? Nggih, insya Allah nanti kita koordinasikan ini juga di masing-masing program studi sedang kita usahakan untuk mengikuti yang kewirausahaan ini, Prof. MBKM kewirausahaan. Insya Allah ada, Prof, kalau di Visip. Nggih. Ya alhamdulillah. 80 ya Visip Pak. Insya Allah. Nggih. Ya, eman-eman ya dengan pengembangan kewirausahaan sosial politik kita itu kalau ini tidak disambung ke sini gitu ya. Nggih, Prof. Ya, alhamdulillah kami sangat mengharapkan nanti Visip maju dengan ini. Siap. Ya, matur nuwun, Wali. Nggih. Fakultas mana lagi ya? Yang lain mana? Saya sama nggak terlalu apa. Bu Milja. Gimana Bu Milja? Iya siap, Prof. Jadi kemarin setelah sosialisasi di beberapa lini masa ya, termasuk salah satunya di Instagram dan juga website, memang banyak mahasiswa yang menanyakan, Prof, seperti apa konsepnya dan juga programnya seperti apa. Karena dari flyer yang pertama itu kan akan ada pendampingan dari praktisi, ngoten. Nah, kami juga waktu itu hanya mengirimkan flyernya saja, cuma memang secara teknis seperti kata Bapak Ibu Wadak yang lain, kami masih menunggu nggih Prof, dari Prof Unti dan juga dari kawan-kawan dari Warek 5 untuk kemudian memberikan pedoman seperti apa, tapi secara singkat kami bisa menyampaikan bahwa animonya cukup tinggi karena di kami ini tiap tahun ada pekan kewirausahaan, Prof. Ada juga mata kuliah kewirausahaan yang wajib diambil oleh mahasiswa. Nah, itu bisa kami jadikan sebagai pedoman sebetulnya. Berikut laporan dari kami, Prof. Matur nuwun. Ya, alhamdulillah. Optimis 50 setidaknya dari Fakultas Hukum. Amin. Siap, Prof. Unti. Matur nuwun sangat, Bu Milja. Alhamdulillah. Prof. Kalau perikanan itu 60 masuk itu Pak Asep ya. Aman, sampun dikoordinasikan, Pak. Ya, alhamdulillah. Bu Ana, MIPA gimana Bu Ana? 60 kali 2 kalau Bu Ana ini. Tapi jangan dibagi 10 nanti. Bu Ana? Lanjut. Yang lain yang belum ada. Seperti Pak Fajar. Ada minat enggak Pak Fajar? Iya, Prof. FKH ada minat enggak nih? Kalau FKH saya biasanya dinilai Pak Analis sebagai salah satunya juga reviewer AWMM. Namun saya berkoordinasi sama Pak Analis untuk rekodisinya, Prof. Tapi memang jumlahnya mohon maaf mungkin saya kurang mungkin nggak begitu banyak, Prof. Cuma sama kita akan support ikut AWMM. Antara 20 biasanya 22 tim, 5 tim atau 4 tim saya kurang tahu. Biasanya dokter analis yang menyiapkan. Alhamdulillah. Pak Analis sangat semangat gitu ya. Cuma nanti kalau tidak diakui Wadek siji tidak jadi. Saya selalu koordinasi sama beliau, Pak W. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Fajar. Sama-sama, Prof.
Yang lain siapa nggih? Ngapunten saya belum sangat hafal ini. Prof Titin ada nggak di Fikes ya, Prof Titin? Injih, Prof, ada cuma karena kami mungkin Fakultas Ilmu Kesehatan ya, jadi jenis-jenis MBKM, jenis-jenis MBKM yang memungkinkan untuk kita lakukan ini yang terbatas sekali, Prof. Tapi tahun lalu nampaknya ada juga sih 1 atau 2 gitu loh mahasiswa yang ikut, tapi nanti coba kami koordinasikan. Yang kemarin menangani itu WD3, Prof. Jadi nanti kita akan coba gimana caranya supaya tetap bisa memanfaatkan kesempatan ini, Prof. Kemungkinan rekognisinya gimana? Nanti tolong dipastikan. Nah itu Inje, itu yang agak kesulitan dari Fakultas Ilmu Kesehatan gitu untuk tapi karena tuntutannya ada gitu ya, baik di perjanjian kinerja dengan fakultas ataupun dengan Sakip ataupun dengan itu ada, jadi kita ya tetap mencari jalan supaya tetap bisa menyelenggarakan program MBKM yang paling memungkinkan untuk kami gitu, Prof. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nggih. Insya Allah, Prof, kita coba. Ya, matur nuwun sangat. Ya. Mungkin Bapak Ibu Wadek yang lain yang belum saya sebut, barangkali ada hal yang disampaikan, monggo. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Upi, monggo Bu Upi. Oke, siap Prof Unti. Prof Unti sangat semangat sekali. Matur nuwun di tengah perjalanan ini padahal. Baik, mungkin ini saya kira kita bisa cukupkan dulu ya, Prof ya. Jika nanti misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin memerlukan kami untuk turun, misalkan Zoom dengan mahasiswa atau dengan kaprodi, kami siap dari panitia. Saya melampirkan nomor HP saya di chat room dan juga ini poster dan juga buku panduan AWMM yang bisa dipelajari mungkin untuk kaprodi ya, mungkin kalau di bawah ke Wadekan 1, dan nanti untuk Wadek 3 kami juga akan titipkan ini kepada mahasiswa-mahasiswanya begitu. Kami mohon bantuan dan dukungan Bapak Ibu karena ini adalah program UB begitu Bapak Ibu. Mari kita dukung dan kita sukseskan, dan tidak mungkin kita sukseskan itu hanya panitianya saja begitu ya. Pasti kami sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua begitu. Nah, untuk nanti sebelum ditutup, Bapak Ibu kami sangat berharap Bapak Ibu Wadek dapat menggerakkan mahasiswanya untuk berpartisipasi ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Wadek akademik itu mohon dijadwal untuk dapat nyambangi mahasiswanya sekaligus monep yang di FMD. Ya, mungkin nanti bisa dijadwal bersama-sama dengan Bapak Ibu dekannya atau bagaimana gitu ya, untuk dapat mengunjungi ke suatu daerah. Sehingga nanti yang memonep itu tidak hanya Warek 5 gitu loh, bersama ketua LPPM gitu. Ya, jadi para wadek akademik gitu ya, itu nanti bisa langsung memonitor mahasiswanya dan sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya. Ya, kami sangat berharap dapat dilakukan oleh teman-teman wakil dekan bidang akademik. Ya, matur nuwun, itu tambahan dari saya. Bu Upi nggih. Nggih, siap. Bapak Ibu semua ya. Kalau suara saya agak terputus-putus. Matur nuwun. Nggih, baik. Pak Iqbal, sebelum ditutup ada pesan-pesan lagi Pak Iqbal? Tidak ada. Saya rasa pesan dari kami juga mohon bisa dibantu Bapak Ibu sekalian untuk menyemangati mahasiswanya. Sebagaimana tadi dititipkan pesan juga oleh Pak WR5. Matur nuwun atas bantuannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, saya kira bisa kita cukupkan dulu. Matur nuwun sangat atas hadirnya dan dukungan Bapak Ibu semua. Kami dari panitia akan siap jika Bapak Ibu membutuhkan untuk sosialisasi dan juga diskusi-diskusi selanjutnya. Matur nuwun Prof Unti, sudah disempatkan ini di tengah perjalanan. Nggih, matur nuwun. Nggih, siap. Matur nuwun semuanya. Sukses semua.
Nggih, sukses Bapak Ibu, sehat. Kami akhiri. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam.